Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kali ini akan menjelaskan tentang Six Thinking of Hats beserta inovasinya. Pertama, dimulai dari topi putih. Nah, topi putih ini berarti objektif. Kalau topi merah ini sifatnya subjektif. Kalau topi kuning sifatnya positif. Topi hitam melambangkan tentang peringatan dan hal negatif. Topi hijau kreatif. Dan yang terakhir ini ada topi biru, dia lebih fokus ke kontrolnya. Dilanjut, Manda. Nah, sekarang mulai pembahasan dari topi putih. Topi putih sendiri yang pertama itu kerajinan tangan dari anyaman sering ditemui di desa Geranggeng menjadi salah satu sumber penghasilan di desa tersebut. Lalu yang kedua, sebagian besar penduduk atau warga desa bermata pencaharian di bidang kegiatan anyaman. Yang ketiga, kerajinan tangan dari anyaman merupakan suatu kerajinan yang masih dilakukan oleh banyak masyarakat di pedesaan ini. Yang keempat, produk anyaman tangan ini merupakan produk kerajinan yang menjadi ciri khas dari desa Geranggeng. Yang kelima, kerajinan tangan dari anyaman merupakan salah satu kerajinan unggulan dari desa Geranggeng. Selanjutnya, bisa dijelaskan tentang topi merah. Nah, kalau di topi merah ada opini tentang desa Geranggengnya. Kayak jika yang pertama ini dari Amanda, jika Anda memiliki ketertarikan dengan handcrafting, hasil anyaman ini merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi ketertarikan dan kepuasan dalam memenuhi keunikan yang tidak banyak ada di pasaran. Selanjutnya dari saya sendiri, anyaman juga dapat dipakai ketika sedang diperlukan, seperti ingin bepergian ataupun sekedar menjadi hiasan rumah. Lalu yang ketiga ada dari Feby. Kerajinan anyaman dari pandan ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh dari desa Geranggeng. Terus yang keempat ada dari Fasya. Selain tas, sandal, dan topi, kerajinan anyaman juga bisa dibuat menjadi produk lain yang memiliki nilai estetika lebih. Dan yang terakhir ini dari Syahrul Rabbal. Anyaman juga tidak selamanya dijual semua orang. Ada juga orang yang hanya menganyam untuk kesenangan diri sendiri. Selanjutnya ke topi kuning. Di sini topi kuning membahas tentang hal positif, opini-opini positif. Yang pertama dari Bima, kerajinan tangan anyaman juga harus diberi apresiasi karena hal tersebut merupakan bagian dari keragaman budaya kita di Indonesia. Yang kedua ada dari Amanda, dengan adanya BUMDes ini, sumber daya manusia di desa tersebut memiliki keterampilan tangan dan memiliki kreativitas yang tinggi sehingga memiliki hard skill yang cukup. Kemudian dari Feby, yellow heart positif, jika kerajinan tangan ini bisa bertahan dan terus membesar, maka BUMDes dan sumber daya manusia di desa tersebut juga akan ikut berkembang secara ekonomi. Kemudian dari Pasya, dengan adanya kegiatan produksi kerajinan, anyaman warga desa menjadi tidak pengangguran. Yang terakhir, opini dari saya sendiri yaitu dengan adanya kegiatan produksi anyaman dan kerajinan dapat membuat jadi sarana lapangan pekerjaan untuk warga desa, sehingga tidak membuat banyak pengangguran di desa tersebut. Dan juga dengan kegiatan produksi anyaman menjadi acuan kalau suatu bahan atau barang dapat diolah menjadi barang-barang yang bisa diserbaguna. Kemudian dibahas lagi oleh rekan-rekan. Selanjutnya akan membahas tentang topi hitam. Yang pertama dari Manda, kerajinan tangan dari anyaman pandan ini rentan sekali mengalami kerusakan karena bahan yang digunakan adalah bahan yang alami. Yang kedua dari Bima, seiring perkembangan zaman, anyaman terlihat seperti suatu keragaman budaya yang sudah kuno dan terlihat tidak menarik perhatian lagi.
Yang ketiga dari Fasya, pemasarannya sulit karena rendahnya minat masyarakat akan produk anyaman. Yang keempat dari saya sendiri, kerajinan ini terbuat dari bahan alami sehingga mudah rusak atau membusuk bila terkena air. Yang kelima dari Rabal, produk anyaman juga tidak semua orang menyukai. Terkadang ada juga orang-orang yang meremehkan produk anyaman. Selanjutnya akan dibahas oleh teman lain. Selanjutnya adalah topi hijau. Yang pertama dari Feby, yaitu membuat kemasan produk yang unik, menambahkan variasi dari kerajinan tangan dan bisa menjual produk secara online. Kedua dari saya sendiri, desain produk anyaman dikembangkan agar bisa menyeimbang perkembangan fashion. Yang ketiga dari Manda, produk anyaman ini menjadi inovasi untuk menggunakan hal yang mudah didaur ulang, mudah dibentuk dan dirangkai sehingga tidak menambah limbah semakin banyak. Kemudian selanjutnya dari Rabal, di era digital seperti zaman sekarang kita bisa membuat ide-ide kreatif untuk membuat bahan atau barang menjadi semenarik mungkin seperti proses anyaman ini. Yang terakhir dari Bima, produk dari anyaman dapat menjadi sebuah terobosan untuk dijadikan sebagai hiasan interior rumah atau perlengkapan fashion untuk memperkenalkan budaya dari Indonesia. Selanjutnya akan dibaca oleh Nah, untuk yang topi biru, yang pertama ini ada opini dari Manda. Fokus pembuatan anyaman dari daun pandan ini untuk mengembangkan kemampuan di bidang crafting atau kerajinan serta melestarikan produk lokal Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada dari Fasya, produk anyaman berbahan dasar tumbuhan, jadi ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada dari saya sendiri, produk anyaman dapat difokuskan untuk tetap melestarikan keragaman budaya di Indonesia, dan hal tersebut jangan sampai hilang ataupun punah. Yang keempat ada dari Feby, fokus dari kerajinan anyaman dari bahan pandan ini untuk meningkatkan ekonomi desa Grenggeng dan mengembangkan potensi sumber daya alam di desa yaitu pandan. Dan yang terakhir ada dari Rabal, produk anyaman juga tidak membutuhkan modal besar, tapi anyaman juga bisa mengembangkan budaya dan melestarikan Indonesia. Untuk inovasinya bisa dibacakan oleh Fasya. Dari ke-6 topik tadi, kami mendapatkan inovasi, yaitu yang pertama membuat tas atau dompet yang multifungsi menjadi 2-in-1 dengan model terkini. Yang kedua, membuat sandal model trendy dengan alas yang menggunakan bahan dasar anyaman dan daun pandan. Kurang lebih itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.